Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ketika kita berseru kepada Tuhan, pastikan kita mengenal dengan baik siapa yang kita panggil. Mari persiapkan hati yang terbaik untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini, dan alami perjumpaan yang indah bersama dengan Yesus Kristus. Happy Sunday and God bless you. Selalu berkati Tuhan. Kami kebun sini bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Mari menari bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Mari berkumpul bersama, tanggalkan segala bebanmu. Lihat kemenangan telah diberikan bagi yang mengasihi Dia. Mari berkumpul bersama, tanggalkan segala bebanmu. Lihat kemenangan telah diberikan bagi yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Katakan kemenangan.
kemenangan telah. Katakan dengan iman sekali lagi, katakan kemenangan telah tiba. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita melimpah. Sekali lagi, sukacita melimpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan, kemenangan telah tiba. Kemenangan telah tiba. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita melimpah. Sukacita. Lihat kiri kananmu, katakan sukacita melimpah. Yeah. Sukacita melimpah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Tanggalkan segala bebanmu hari ini. Lihat ada kemenangan yang Tuhan siapkan. Sebab itu mari bersama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah ragu untuk berjalan. Sebab Tuhan yang menyertai kita. Kami tidak akan pernah takut ya Tuhan. Sebab Engkau menyertai kami. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Sebab itu dengan iman kami nyatakan, Bapa, ku percaya, oh rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal,
mendatangkan kebaikan bagiku. Mari yang wanita angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari gantian yang pria. Segala yang kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Mari sama-sama panggil dia, Bapakku percaya. Yes Lord, rancanganmu indah, kami nyatakan Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Sekali lagi panggil namanya, oh, Bapakku percaya. Kami tahu rancanganmu indah, rancanganmu indah. Oh, Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal. Katakan mendatangkan kebaikan. Mari biar jemaat Tuhan angkat suaramu, panggil namanya, Bapakku percaya. Mari katakan dengan iman, rancanganmu indah. Oh, Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sambil angkat kedua tanganmu, panggil dia Bapa. Bapakku percaya. Oh, rancanganmu indah. Bapakku percaya.
rancanganmu indah. Bapa, percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kurang lebih kira-kira jam 2 apa jam 1 subuh, saudara. Anak saya tiba-tiba step, dan sering kali terjadi mungkin dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak teman-teman yang ngomong, kok anak lu sakit melulu sih? Gitu. Sebagai bapak, saudara, seorang hamba Tuhan juga pelayani Tuhan, kami nyanyi dengan hebat di atas mimbar, tapi di satu sisi kondisi anak saya yang setiap hari, saudara, hampir setiap minggu dibawa ke rumah sakit. Dia step, panas, saudara. Lalu anaknya step lagi dan kita larikan ke rumah sakit. Waktu itu masuk ke Siloam, saudara. Nggak punya apa-apa, masuk rumah sakit, saudara. Kita bingung mau kemana. Gitu. Cuman doa sama Tuhan, Tuhan tolong. Tiba-tiba Tuhan lakukan keajaiban yang luar biasa. Ada orang yang Tuhan kirim, saudara. Dan banyak hal mujizat yang Tuhan lakukan. Saya ingat sekali jam 2 subuh hari itu. Saya lagi duduk di samping anak saya, saudara. Sama istri saya, dan saya lagi bingung gitu. Kok gini sih Tuhan gitu. Secara manusia tuh komplain sama Tuhan. Lalu saudara, di tengah-tengah kebingungan lagi, saya duduk. Tiba-tiba saya dengar kabar dari Manado. Satu figur yang bawa saya kenal Tuhan dan bawa saya ngalami Tuhan. Itu opa saya, saudara. Dan datang kabar dari Manado bahwa opa saya meninggal. Wow, hari itu tuh gak karu-karuan, saudara. Udah gak tahu mau ngapain. Anak saya lagi sakit di satu sisi. Opa saya juga dikabarkan meninggal sekitar jam 4 apa jam 5 subuh, saudara. Saya bingung, tapi di dalam hati saya doa, Tuhan, saya kepingin pulang lihat opa yang terakhir. Tapi di satu sisi saya gak bisa pulang karena ada anak saya. Lalu saya ngomong ke istri saya, dan istri saya bilang gini, enggak, kamu harus pulang. Mau pulang bagaimana? Kondisinya anak kita di rumah sakit. Juga saya gak ada biaya untuk pulang. Tapi saudara, nyanyian ini bilang, Tuhan bekerja sudah indah pada waktunya. Tuhan mengizinkan sesuatu, rancangan Tuhan itu pasti indah. Lalu tiba-tiba ada orang telepon saya dan dia bilang, kondisi kamu kayak apa? Dan dia bilang gini, anak kamu tenang aja. Terus saya cerita sama dia, opa saya meninggal dan emang ini teman dan sahabat saya, saudara. Lalu dia bilang gini, kamu pulang. Anak kamu gak usah pikirin di sini. Kita yang pikirin, kamu segera pulang. Tiket pesawat dibeliin, semua sudah disiapkan. Lalu di tengah-tengah perjalanan pulang, saudara, di tengah-tengah pesawat, dan Tuhan kasih referen dari pujian ini. Bahwa kita harus percaya rancangan Tuhan itu indah. Sekalipun secara manusia kondisinya gak memungkinkan. Tapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu karena dia punya rencana yang indah. Dan di tengah-tengah derai air mata, saudara, di satu sisi saya meninggalkan anak saya yang ada di rumah sakit. Tapi di sisi lain saya rindu melihat opa terakhir kali, saudara. Lalu tiba-tiba di pesawat saya nyanyi pujian ini. Bapakku percaya, rancanganmu ini indah. Saya langsung rekam dan jadi pujian yang sangat memberkati banyak orang. Lalu saudara, pulang ketemu opa saya. Dan waktu saya pulang juga merenung, anak saya masih tetap ada di rumah sakit, saudara. Saya pulang cuma beberapa hari, saudara, saya balik lagi. Lalu di tengah-tengah perjalanan Tuhan taruh satu lagu ini lagi yang menguatkan saya. Makanya judul dari pujian yang pertama adalah Bapakku Percaya. Judul pujian yang kedua ini adalah Tak Berhenti Percaya. Karena saya tahu bahwa ketika kita berhenti percaya, kita tidak akan melihat mujizat. Tapi waktu kita terus percaya kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan menyerah apapun keadaanmu hari ini. Tetap percaya sama Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan
tidak akan pernah berhenti percaya. Sampai kami melihat mujizat Tuhan terjadi. Sampai kami melihat kesembuhan terjadi. Sampai kami melihat perkara-perkara yang besar Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tidak akan pernah menyerah. Tuhan terima kasih. Sampaikan pesan-Mu buat setiap kami hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihan-Nya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab.
Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, Nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia Roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, terima kasih buat Tuhan Yesus khususnya yang mengundang saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan, dan saudara semua dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu ini, untuk kehidupan, nafas, kesehatan, untuk izin Tuhan, kesempatan yang kami masih dapatkan dari Tuhan dalam bentuk kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu dalam kecukupan yang kami boleh terima dari Tuhan. Lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai hati kami, ruangan di mana kami ada, supaya kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Berbicara Engkau, tegur, nasihati, berkati, bahkan hibur kami, supaya selesai kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya Anda ada dalam keadaan luar biasa, bukan? Dalam artian bahwasannya Tuhan kita sangat luar biasa. Pasti umatnya, anak-anaknya juga dalam keadaan luar biasa. Nah, pada hari ini saya akan membawa Anda untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama saudara. Kalau saudara mau baca bersama-sama dengan saya, Alkitab katakan begini:
Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek, saudara, atau sudah melihat. Apa yang kita bisa dapatkan di sini? Perhatikan ayat yang ke-7, di situ dikatakan yang diutus. Saya dan Anda adalah orang-orang yang diutus Tuhan, orang-orang yang harus mengabarkan kabar baik, orang-orang juga yang harus mengabarkan berita baik, sesuatu yang dari Tuhan untuk sesama, untuk orang-orang mungkin yang belum mengenal Tuhan, atau mungkin orang-orang yang sudah mengenal Tuhan tetapi ada di dalam persoalan dan masalah yang sampai hari ini belum atau tidak terselesaikan sama sekali. Nah, saya dan Anda harus menjadi orang atau pribadi yang masuk dan menyampaikan berita baik itu, ya. Syukur kepada Tuhan kalau masalah itu selesai dan Anda atau orang tersebut masih ada di dalam kesetiaan, ya. Orang yang diutus itu juga harus menjadi pribadi yang setia, saudara. Menjadi pribadi yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengutus dia. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari cerita ini, ya? Saya ajak saudara dulu untuk melihat kebenaran firman Tuhan di bagian-bagian akhir, saudara, ya. Bagian akhir yaitu di ayat yang ke-40 dan 41 dari Yohanes pasal yang ke-9. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Mungkin saja di dalam pekabaran atau mengabarkan berita baik itu, saudara akan menemui kendala. Pasti bisa seperti itu, saudara. Dan kendalanya macam-macam, saudara. Ada banyak orang tidak bisa terima begitu saja, ataupun bisa terima tetapi proses yang berjalan, ya, membutuhkan waktu. It's fine, it's okay. Tetapi ayat ke-41 katakan orang-orang yang tidak bisa menerima itu atau melihat itu, Alkitab katakan Yesus berkata, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Artinya ada banyak orang yang seharusnya mengerti atau sudah mengerti tentang Tuhan, about God, and especially about Jesus. Tapi karena kesombongan, keangkuhan, kekerasan, ketidakmauan mereka untuk masuk di dalam berita baik itu, artinya diselamatkan oleh Tuhan, sehingga akhirnya timbul ayat ke-41. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa menerima itu, anggaplah itu sebagai sesuatu yang memang Anda harus keluar dari area itu. Karena Yesus berbicara keras, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa." Jadi sekiranya Anda menemukan orang yang tidak mengerti, mereka tidak berdosa, saudara. Tetapi ketika Anda melihat orang-orang yang sudah mengerti, orang-orang yang sudah tahu, dan mereka pura-pura tidak tahu atau tidak menerimanya, maka dosanya tetap. Nah, di sini menarik. Jadi rupanya saya dan Anda menjadi orang-orang yang diutus untuk menyampaikan berita baik, bahkan kita bisa mencelikan pengetahuan atau ketidakmengertian mereka. Bukankah itu sesuatu yang indah, saudara? Menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa untuk mencelikan mata orang atau membuka pikiran mereka supaya mereka menerima berita baik ini. Pertanyaannya sekarang hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara, atau Alkitab ingin bertanya kepada kita, apa sih yang membuat mereka buta? Mereka dibutakan oleh apa, saudara? Ya, dan apa yang ingin disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan? Apa yang ingin disampaikan Yesus kepada khususnya orang-orang
Farisi pada saat itu, dan khususnya juga kepada saya dan Anda dimanapun Anda berada. Mari kita lihat lagi ayat yang pertama. Ayat yang pertama Alkitab katakan begini, saudara. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Ya, terus murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Lihat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dari dahulu, orang buta ini sejak lahir tidak dijamah, tidak mendapatkan pertolongan apa-apa. Kalaupun mereka menolongnya atau mau menolongnya atau sudah menolongnya, mereka mendapatkan kendala bahwa buta itu sejak lahir. Ya, tapi hari itu Yesus sedang lewat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa orang itu sudah baik, orang itu hidupnya oke kok, orang itu punya harta, orang itu punya kedudukan, orang itu terkenal, orang itu kaya, orang itu populer. Saya mau katakan buat saudara, nothing to do. Tidak ada urusannya dengan ini. Justru sebaliknya, kalau ada orang berkata, Pak, dia baik, kok kenapa kita harus tobatkan dia? Pak, kita baik, kenapa orang itu baik, kenapa harus kita celikan dia? Pak, orang itu sebetulnya tidak buta kok. Nah, Anda lihat di sini, orang-orang Farisi yang seharusnya memang dan sesungguhnya tidak buta, Yesus katakan buta. Bahkan Yesus katakan tetaplah dosamu. Jadi di sini saya bisa melihat baik itu bukan jaminan. Dan kalau Anda berkata bahwa seharusnya dia bisa ditolong, diselamatkan, Yesus datang, Yesus lewat, saudara. Kalau memang dia mau, kalau memang itu rencananya, maka dia akan datang untuk menyembuhkan, mentahirkan, bahkan untuk menyelamatkan, serta merubah. Jadi kalau saya dan Anda melihat ada orang baik, mungkin di pelatarannya baik, atau di permukaan baik, maka Anda juga harus menyelidiki apakah dia sudah hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran itu tidak cukup baik saja, saudara. Ya? Nah, Yesus datang ke sana untuk apa? Lihat hal yang pertama. Coba Anda lihat di ayat yang ketiga. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus ingin menyatakan kemuliaan Tuhan atas dia, saudara. So, the glory of the Lord. Nah, orang-orang yang tidak bisa menerima Yesus, yang tidak bisa menerima kabar baik, tidak bisa menerima kabar indah, ini adalah orang-orang yang mengabaikan kemuliaan Tuhan itu. Jadi, saya dan Anda sesungguhnya adalah orang-orang yang dimuliakan, dan atas kemuliaan Tuhan itu harus juga memuliakan orang lain melalui pekerjaan Tuhan yang ada di pundak kita, saudara. Sesungguhnya Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya bagi yang sakit, bagi yang berdosa, bagi yang belum mengerti, belum dicelikan matanya. Sesungguhnya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tapi hari ini kita juga bisa melihat ada banyak orang mencuri kemuliaan Tuhan. Yesus berkata dengan jelas, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Dosa itu bukan karena dia dan bukan juga karena orang tuanya. Tetapi harus ada pekerjaan Tuhan di situ. Ada kemuliaan Tuhan yang harus dinyatakan. Pertanyaannya sekarang, saya dan Anda adalah orang-orang yang diutus, kenapa kita harus mencuri kemuliaan itu? Atau mengambil keuntungan dari kemuliaan Tuhan itu? Seharusnya yang mendapat keuntungan adalah Tuhan sendiri. Seharusnya yang boleh dipermuliakan adalah Tuhan sendiri. Tapi hari ini kita bisa melihat ada begitu banyak orang mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, dia bilang dia. Tuhan yang menyatakan, dia bilang dia. Tuhan yang memberi izin, dia bilang dia. Semua dia, semua aku. Oleh sebab itu orang Farisi ditegur. Mereka seringkali mencuri kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Untuk hormat diri mereka sendiri. Supaya populer, supaya kaya, supaya dilihat orang. Supaya dihormati orang. Kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Maka dosamu tetap, saudara. Tidak ada pengampunan di situ. Kenapa? Karena saya dan Anda membiarkan dosa itu tetap. Kita merasa bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, kita curi itu.
ketika kemuliaan Tuhan ingin dinyatakan, kita tidak izinkan ya. Ini yang pertama. Ini yang membuat mata mereka itu tidak dicelikan. Sedangkan terbalik, kita melihat orang yang buta sejak lahirnya, tetapi Alkitab juga mencatat bahwa the healed man showed consistent. Artinya, orang yang disembuhkan itu mempertontonkan atau memperlihatkan konsistensi. Dari apa? Dari iman yang bertumbuh, saudara. Ya, Anda bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui orang yang dicelikan oleh Tuhan, dan kita bisa melihat pertumbuhan iman di situ. Ya, growing faith, konsisten. Jadi orang-orang yang konsisten, orang-orang yang pasti imannya bertumbuh. Nah, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Yang seterusnya, ayat yang keempat dan kelima katakan begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya bahwa masih ada kesempatan bagi kita. Kalau saya melihat mungkin saudara saya, mungkin saudara lihat orang tua saudara, mungkin kita melihat keluarga besar, keluarga inti atau teman-teman yang rasanya bergaul dengan kita, dekat dengan kita, tetapi kita tidak ambil peduli dengan mereka. Kita berpikir, kalau saya nyatakan berita baik ini mereka tersinggung, akhirnya jadi pecah hubungan baik. Saya mau katakan buat Anda bahwa kita sedang berkompromi untuk itu. Kan belum dicoba gitu, saudara, ya. Dan Alkitab katakan justru masih ada waktu. Tiba-tiba sakit lah, tiba-tiba dipanggil Tuhan lah, tiba-tiba pindah lah, ada begitu banyak hal-hal yang bisa diizinkan oleh Tuhan. Nah, selama masih ada waktu, ayat 4 katakan, selama masih siang, kata Yesus, akan datang malam nanti. Akan tiba waktunya bahwa firman Tuhan itu tidak ada lagi, saudara. Akan tiba waktunya bahwa waktu itu tidak ada. Kesempatan itu tidak ada. Anda sudah berusaha untuk mengambil kesempatan, mengambil waktu, tapi ternyata waktu itu sudah tidak ada. Kesempatannya sudah tidak ada. Banyak kita bisa melihat, ya. Ada orang yang ingin refund atas kekalahan kalau dia atlet, atau mungkin ada orang yang ketika dia sudah sakit dia ingin bertobat kembali. Oke, tapi kesempatan untuk disembuhkan kadang-kadang tidak diberikan. Bayangkan itu, saudara. Saya banyak kenal orang-orang seperti itu, ya. Dan kita berusaha untuk mendatangi, berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata tidak disembuhkan. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan buat mereka dan juga khususnya buat kita, tapi kita tidak pakai, ya. Dan ayat yang kelima katakan, selama aku di dalam dunia. Artinya, mumpung Yesus itu pada saat itu secara physically. Sekarang kita juga bisa katakan, mumpung Roh Kudus itu masih dianugerahkan kepada kita. Bukankah Roh Kudus itu adalah Roh Allah? Mumpung Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu masih dinyatakan dalam kehidupan kita, kita pakai itu bukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, di sini kita bisa melihat untuk kedaulatan Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-6 selanjutnya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Kadang kita melihat waktu dan kesempatan itu terbuka, tapi kita tidak melihat cara-cara yang terbaik. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan bisa pakai cara apapun. Cara apapun untuk pekerjaan Tuhan itu dinyatakan, dari poin yang pertama. Yang kedua, ini bicara tentang kedaulatan Tuhan atau tentang kekuasaan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang melakukan. Biar aja dia melakukan, biar saja dia memilih bagaimana dia melakukan. Di sini kan kita bisa lihat kenapa dia harus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Artinya begini, saudara, orang itu kan buta, dia juga tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus meludah, bagaimana Yesus mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Saya mau katakan buat saudara, pengertiannya adalah kita tidak pusing kapan kita ditolong Tuhan atau orang lain ditolong Tuhan. Kita tidak pusing bagaimana caranya, seperti seolah-olahnya kita tidak lihat itu. Jangan menurut porsi kita, jangan menurut kehendak kemauan kita. Harusnya begini Tuhan, 3 hari dari sekarang harusnya sudah ditolong. Kalau tidak bahaya Tuhan.
terus mengancam Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, kenapa orang Farisi dinyatakan oleh Tuhan di bagian terakhir? Karena engkau menyatakan engkau melihat, maka tetaplah dosamu. Artinya di sini bahwa kedaulatan Tuhan itu dilanggar. Mereka tidak bisa menerima kok Allah menjelma menjadi manusia, kok Yesus mengatakan bahwa dia adalah the Son of God. Sekarang juga terjadi seperti itu kan saudara. Ada banyak orang seringkali tidak menerima itu. Kok Tuhan dilahirkan, gimana sih gitu. Kok Tuhan punya anak dan beranak. Saya mau katakan buat saudara dari sudut pandang saya, kalaupun seperti itu, emang kenapa kalaupun? Tapi ternyata Son of God itu bicara tentang firman Allah. Allah, firman Allah ya, dan rohnya yang melayang-layang. Itu kan tiga pribadi dalam satu kesatuan, saudara. Terus kita tanya kalau Yesus itu turun ke bumi sebagai manusia, terus siapa yang menjaga kerajaan sorga kalau ternyata Yesus itu juga adalah Allah? Kenapa kita harus repot? Dia punya kedaulatan yang begitu sempurna. Saya mau katakan buat saudara, kalau kita percaya saja, ada banyak kepercayaan mengaku bahwa firman Allah itu sudah menjadi buku, sudah menjadi kitab, ya kan? Sekarang kita bisa melihat kitab-kitab suci, dan mereka mengatakan, dan kita hormati itu, bahwa itu adalah firman Allah. Nah, kalau menjadi buku saja kita bisa hormati, apalagi Tuhan atau firman Allah itu berubah menjadi manusia. Tapi Yesus yang dihina menjelma menjadi manusia. Saya tidak melihat juga orang Kristen marah-marah. Paling memberikan hak jawab, hanya memberikan pernyataan dan statement bahwa perkataan dan statement mereka itu salah. Nah, artinya apa? Bahwa dalam kehidupan kita ada kedaulatan Tuhan. Dan Yesus itu adalah pribadi yang berdaulat. Kapanpun, dimanapun, waktunya, ruangnya, karena dia menembus ruang dan waktu, ya. Dan juga bagaimana caranya, itu biar urusan dia. Anda bilang, aduh saya kalau nggak begini, susah rasanya untuk bayar hutang. Itu kan katamu. Berarti Anda sedang melanggar kedaulatan Tuhan. Yesus sedang membagi berkat bahwa sesungguhnya, Alkitab katakan, akulah terang dunia. Selama Yesus secara fisik masih di dalam dunia. Hari ini siapa yang terang dunia? Saya dan Anda sebagai pengikutnya. Kita adalah orang-orang yang berdaulat. Kenapa demikian? Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai, saudara. Ada kuasa Tuhan yang dalam hidup kita. Bapa dan aku adalah satu. Kristus dan kita adalah satu, saudara. Bukankah kita adalah bait kudusnya? Bukankah Yesus yang tinggal di dalam kita? Jika aku di pihakmu, siapa lawanmu? Betul, saudara? Ya. If you abide in me and my words abide in you, ask anything that you want, it should be given to you. Jika engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, kan begitu, saudara. Kan jadi satu. Jadi yang kedua, kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan. Ya. The way of the Lord. Yang ingin dinyatakan Yesus kepada orang Farisi yang tidak menerimanya sama sekali, dan kita yang tidak akan melakukan kesalahan yang kedua kali dilakukan oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Dan yang ketiga, kita bisa melihat Alkitab katakan, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam, ayat 7. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek, saudara. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Apa yang dia perlihatkan kepada orang Farisi, murid-murid, dan kita dewasa ini? Ini bicara tentang the goodness of the Lord. Kebaikan Tuhan. Amin. Mendapatkannya secara gratis. Betul, saudara? Ya. Entah apa yang dilakukan oleh Tuhan, saya mau katakan buat saudara, itu bukan urusan kita, itu bukan ranah kita, itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan, itu ranah Tuhan. Bagian kita adalah taat. Ayat ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah. Maka pergilah orang itu. Ini bicara tentang ketika kita taat, ini bicara tentang bagaimana kita setuju dengan kebaikan Tuhan. Hal yang ketiga, the goodness of the Lord. Hari ini bukankah sudah masuk Natal atau bulan Tuhan itu? Bulan Natal itu. Saya tidak berkata bahwa bulan lain itu bukan bulan Tuhan, tapi identik dengan perayaan Natal.
Dan kita bisa melihat, bukankah itu kebaikan Tuhan, diampuni kita, ditebus kita, ditolong kita, diselamatkan kita. Itu bukan karena perbuatan baik kita, itu karena semata-mata perbuatan baik Tuhan. Tidak ada perbuatan baik kita, except kecuali saya dan Anda mentaatinya. Itu Alkitab katakan supaya yang percaya kepadanya. Berarti yang pertama adalah ranah Tuhan, adalah bagian Tuhan, dan kita meresponinya dengan menjadi orang-orang yang percaya. Dan orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang selalu bisa taat, yang selalu bisa setuju, yang selalu bisa melakukan hukum dan kehendaknya. Yang ketiga, saudara, kalau kita bisa selamat, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau orang buta ini bisa sembuh, ini semua karena kebaikan Tuhan. Sadarkah saudara? Kalau kita masih hidup hari ini, itu bukan karena vitamin yang kita minum, bukan karena obat yang kita makan, bukan karena menjaga kesehatan sedemikian rupa. Ada orang, teman saya menjaga kesehatan sedemikian rupa, dia tidak sakit, saudara, sama sekali, dan satu saat dia bisa pergi begitu saja. Dia dipanggil Tuhan begitu saja. Hari ini saya juga bisa melihat ada teman saya komplikasi, tapi hari ini dia tetap hidup, saudara. Ini bicara tentang bagaimana kedaulatan Tuhan berlaku atas hidup kita. Bahkan kita bisa melihat kebaikan Tuhan juga ada di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara, coba kita lihat bagian terakhir, ya. Di ayat 35, Alkitab katakan, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Ayat 37 kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Anda perhatikan di sini. Ayat 35 di situ dijelaskan, Yesus yang mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Yesus yang bertemu dengan dia. Amin. Saya tidak melihat bahwa orang ini mencari Yesus. Alkitab tidak katakan itu. Kalau Alkitab tidak mengatakan, maka saya juga tidak bisa menafsirkannya bahwa ia karena tidak tertulis, tidak. Tapi harus menafsirkan juga ayat-ayat dalam kebenaran firman Tuhan itu dengan benar, dengan perspektif yang benar, saudara. Karena Alkitab katakan Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, Yesus, ya. Dan yang kedua, kemudian ia bertemu dengan dia. Saya yakin dan percaya bahwa orang ini tidak mencari Yesus, ya. Dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Ya, di sini saya juga bisa melihat bahwa betapa setianya Yesus mengikuti perjalanan hidup orang ini, dimulai dari dia masih buta sejak lahir, ayat yang pertama, dan sampai di ayat yang ke-39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Di sini kita bisa melihat kesetiaan Yesus. Amin, saudara, ya. The faithfulness of the Lord, ya. Bukankah Alkitab juga mengatakan, meskipun engkau tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Dia adalah Tuhan yang setia, bukan, saudara? Dan kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita berubah menjadi orang-orang yang tidak setia? Kalau memang masih online, kita ikuti online. Tapi kalau sudah offline, onsite, kenapa kita tidak juga bisa mengikutinya? Tentunya dengan menjaga prokes itu, ya, protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak, saudara. Ya. Hari ini saya tidak pakai masker karena saya rekaman di rumah, saudara. Ya. Dan rekaman juga cuma berdua. Kita jaga jarak, saudara. Dan kita selalu swab. Dan kita juga cuci tangan. Saya tutup kebenaran firman Tuhan. Kalau Allah atau Tuhan itu setia, kita pun juga harus berlaku demikian. Tuhan sudah setia dalam hidup saya, maka saya bertanggung jawab untuk juga membawa kehidupan saya di dalam kesetiaan itu. Saya juga harus berlaku setia kepada orang-orang yang setia. Katanya Tuhan itu setia, tapi yang berbelat-belit, Tuhan juga berbelat-belit. Artinya, saudara, kenapa kita harus memilih menjadi pribadi yang berbelat-belit, ya? Ke kanan lah, ke kiri lah, ya.
Kenapa kita harus datang kepada Tuhan kalau kita ada masalah, kita ada persoalan? Justru di hari-hari ini di mana COVID sudah melandai, ya, pertanyaannya, where are you? Di mana engkau? Tuhan telah menjawab doa kita, menjawab doa bangsa kita, menjawab doa gereja kita. Kalau memang gereja membutuhkan, gereja terus membuka layanan on-site. Saya sedang berpikir, kenapa kita tidak juga bisa melakukannya? Ya, saya punya anjing, kemana saya pergi dia ikut, saudara. Ya, artinya anjing saja bisa begitu sebagai binatang peliharaan. Kenapa saya untuk Tuhan saya tidak bisa begitu? Kemanapun dia pergi, sesungguhnya atau kemanapun dia utus saya, sebetulnya saya juga harus bisa mengikutinya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati bulan Natal, dan biarlah Natal dalam hidupmu berlangsung indah. Tahun lalu kita merayakannya tapi tidak bersama-sama, dan biarlah dengan menjaga prokes kita bisa merayakan Natal. Tidak harus beramai-ramai, berhimpit-himpit, tapi di rumah sudah cukup memberi salam kepada keluarga dan juga menyatakan berkat dan berita baik itu kepada orang-orang yang memang Tuhan utus supaya saya dan Anda untuk memberkati mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah jemaat-Mu diberkati dan mereka boleh ada di dalam satu kebaikan Tuhan, satu kesetiaan Tuhan. Bahkan bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, di dalam kemuliaan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang ajaib. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati hidup mereka, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian pekerjaan, perusahaan perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka, pelayanan gereja mereka, keuangan finansial mereka. Di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu depan akan diadakan ibadah tatap muka. Untuk ibadah tatap muka minggu depan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Juan Mugi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah tatap muka minggu depan, dapat mendaftarkan diri ke Sekretariat GB Kebon Sirih. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di nomor berikut ini. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GB Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Doa puasa bersama dari tanggal 1 sampai 21 Desember 2021 selama 21 hari. Dengan tujuan berdoa sebagai berikut. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah GB Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembicara yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online pada hari ini.
Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Niko Notarharjo dan keempat wakil gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Siri dan Gembala-Gembala Kul. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang dan garam bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri dan gubernur, dan bupati serta sampai kepala desa diberi hikmat dari Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku buat anugerah